Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew dalam pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 539. Di chapter sebelumnya, puncak keseruan sepertinya mulai terlihat pada chapter kemarin. Dikarenakan sekian lama kita menunggu kapan Bam akan bertemu dengan kepala keluarga Lopobia, yaitu Tromeri, dan pikiran apa yang akan dilakukan Tromeri jika dia bertemu dengan Bam, sang irregular lainnya. Nah, pada chapter ini kita akan bahas apa yang akan terjadi setelah pertemuan Bam dengan Tromeri, dengan judul chapter yaitu The Proposal. Terkait judulnya, kita akan mengetahui nanti apa arti judul itu dan kenapa judulnya seperti itu. Chapter 539 ini diawali kembali saat Bam terpaksa untuk menghadap Tromeri karena Tromeri memerintahkan Cobalt untuk menangkap Bam. Terlihat di sana dari semua yang ada selama ini, hanya kedatangan Bam lah yang berhasil menarik perhatian Tromeri, sampai dia berdiri dan memberi selamat langsung atas kedatangan Bam ke tempat ini. Namun seperti apa yang pernah Mimin bilang, sayangnya saat itu hanya Bam lah yang dibawa oleh Cobalt ke hadapan Tromeri, sedangkan Jin Sungha yang tadinya bersama dengan Bam yang sedang menghadapi Pudidi dan Holland, terpaksa Jin Sungha harus berpisah kembali dengan Bam dan harus sendirian melawan dua orang dari keluarga Lopobia. Saat itu, karena tidak tahu kemana pergi muridnya ini, yang tiba-tiba menghilang, Jin Sungha terlihat sangat khawatir dan berkali-kali berteriak memanggil nama Violi. Karena Jin Sungha tahu sepertinya muridnya ini ditangkap oleh seseorang. Maka tanpa berlama-lama, Jin Sungha langsung saja berlari menuju arah Bam. Namun pastinya tidak segampang itu untuk Jin Sungha bisa mengejar muridnya, jika di depannya ini masih terdapat dua orang musuhnya. Selain itu, Pudidi juga menyadari atas kehilangan Bam secara tiba-tiba itu disebabkan oleh kepala keluarganya sendiri, karena memang dari awal itulah rencana yang telah Pudidi siapkan bersama dengan Holland. Oleh karena itu, Pudidi yang melihat Jin Sungha mencoba berlari untuk menangkap Bam. Dia tidak tinggal diam saja melihat hal itu, tapi langsung berlari untuk menghadang Jin Sungha, dibantu dengan burung hantu yang bernama Dobo. Namun halangan yang diberikan oleh Pudidi dan Dobo saat ini bukanlah sesuatu yang harus membuat Jin Sungha untuk berhenti, karena dia hanya perlu memukul mereka kembali untuk menjauh dari hadapannya. Dengan satu pukulan yang kuat dari Jin Sungha, ternyata dia dapat membuat Pudidi terlempar mundur sangat jauh, sehingga dengan mudahnya Jin Sungha dapat melewati Pudidi dan Dobo untuk mengejar Bam. Seperti apa yang pernah kita bahas, bahwa jika kita lihat dari perkataan Xiu dalam blognya, kalau sebenarnya kekuatan Jin Sungha masih jauh lebih kuat dibandingkan Pudidi dan Holland. Tapi hanya karena kondisi tangannya yang bekas terluka parah oleh Kalavan dan mode yang digunakan Jin Sungha saat itu hanya bertahan, sehingga hal itu membuatnya bisa terpojok oleh Pudidi dan Holland. Walaupun saat ini Jin Sungha sudah berhasil melewati Pudidi, Mimin yakin sepertinya akan ada halangan lain dari Holland kepada Jin Sungha. Karena sebelum diceritakan apakah Jin Sungha berhasil menghampiri Bam, atau dia akan dihadang kembali oleh Holland, sayangnya panel ini harus berpindah kembali ke sisi Bam yang sedang berbicara dengan Tromeri. Sesuai perkataan Mimin, kalau saat ini Tromeri sedang menyambut kedatangan Bam, sang pendatang dari luar menara, yang selama ini Tromeri belum sempat mengucapkan selamat datang. Karena Tromeri bilang bahwa dia selama ini hanya baru mendengar kabar mengenai Bam, dan baru kali ini dia bisa bertemu dengan Bam secara langsung. Selain itu, Tromeri juga mengatakan kalau keberhasilan Bam untuk bisa sampai saat ini dan tetap bertahan hidup dalam peperangan ini, meski dikelilingi oleh para high ranker, membuat Bam semakin layak untuk bertemu, bahkan juga mengenal siapa orang yang ada di hadapannya ini. Namun karena memang Bam tidak mengetahui siapa orang di hadapannya ini, Bam dengan santainya bertanya siapa dia. Lalu pertanyaan itu pun dijawab oleh Tromeri, bahwa dia menjawab kalau Bam sedang berbicara dengan salah satu kepala keluarga, yaitu kepala keluarga Lopobia, yang bernama Tromeri. Dengan jawaban itu pun membuat Bam tampak kaget dan kebingungan atas kedatangan kepala keluarga di tempat ini. Dan Bam semakin penasaran dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Apakah benar kalau dia adalah kepala keluarga? Sampai Tromeri kembali menegaskan kepada Bam kalau dia memang salah satu kepala keluarga dari 10 keluarga agung yang ada. Selain Bam yang kaget mendengar nama dan status orang yang ada di hadapannya ini, monster yang baru masuk di dalam tubuh Bam pun, yaitu Leviathan, juga ikut kaget mendengar nama tersebut. Karena alasan monster itu selama ini bisa berada di tempat penyegelan di dalam Stipendium, itu dikarenakan oleh orang yang sedang berbicara saat ini, yang juga membuat kenangan buruk pada dirinya selama ini, yaitu Tromeri. Sejak mendengar nama itu dan suara dari orang itu, terlihat bahwa Leviathan saat ini sedang mengamuk di dalam tubuh Bam, sampai-sampai dia meminta Bam untuk langsung membunuh Tromeri saat itu juga. Namun dengan tegasnya, Bam langsung menolak permintaan dari Leviathan ini, karena dia menyadari dan merasakan bahwa sedikit saja Bam melakukan hal yang membuat Tromeri marah, atau menunjukkan perlawanannya di hadapan orang ini, maka Bam yakin dirinya bisa mati kapan saja. Sungguh pengakuan yang mengejutkan ya. Bahkan Bam yang sudah memiliki segudang kekuatan dahsyat dan saat ini bisa menandingi high ranker dengan mudah, dia langsung mengakui bahwa dirinya bisa mati kapan saja jika melawan sang kepala keluarga. Kalau kalian bingung dan bertanya,
Bukannya Bam memiliki kekuatan yang berlawanan dengan Tromeri, yaitu Leviathan. Dan Leviathan pun mengakui Tromeri tidak bisa mengendalikannya. Tapi itu bukan berarti Bam akan lebih kuat atau sebanding dengan Tromeri ya. Karena seharusnya Tromeri hanya tidak bisa mengendalikan Leviathan, bukan berarti dia tidak bisa membunuh Leviathan dengan mudah. Jadi meskipun Bam memiliki kekuatan monster Leviathan, bukan berarti Bam bisa mengalahkan Tromeri sesuai dengan pengakuannya barusan. Kalau Bam bisa mati kapan saja jika Tromeri mau. Kayaknya seingat Mimin, hal ini juga baru pertama kali terjadi pada Bam ya. Saat Bam melihat lawan yang lebih kuat dari dirinya, dia jarang sekali lebih memilih diam, melainkan tetap melawannya sekuat tenaga. Tapi kali ini, Bam justru terlihat memilih untuk diam. Lalu setelah Bam menyadari firasat buruk itu, Tromeri mulai berbicara kembali kepada Bam. Kalau katanya, dia memang sudah terlambat untuk mengucapkan selamat datang kepada Bam, yang sama-sama berasal dari luar menara. Tapi ada satu hal yang mau dibicarakan kepada Bam oleh Tromeri, karena Bam telah berhasil bertahan hidup dalam peperangan sampai saat ini. Namun sayangnya, tentang apa itu harus ditunda dulu sebentar. Karena terlihat saat ini, Doom yang menyadari kalau perhatian Tromeri sedang tertuju pada Bam, maka Doom langsung terburu-buru untuk menjalankan rencana sebelumnya, dan mengajak Han Sung Yu untuk pergi mengaktifkan kapal teleport selagi Tromeri teralihkan. Untuk mempersingkat waktu, Doom dan Han Sung mencoba untuk berpisah, agar di antara mereka lebih cepat untuk mengaktifkan mesin teleportasi. Sayangnya, dalam perjalanan Doom, ke sisi lain dari pintu masuk kapal teleport Lopobia, terlihat di sana cabang-cabang tali sedang mengejar Doom, dan seketika langsung saja mengikat tubuh Doom. Sampai dia sangat susah bergerak, karena tali itu sudah mengikat seluruh tubuhnya dan pergerakannya. Tali ini merupakan tali yang berasal dari kekuatan milik Perseus, yang pernah ditunjukkan untuk mengikat Han Sung dan juga Yama. Sambil mengikat Doom, Perseus memperingatkan Doom jika Doom memang saat ini melihat kalau kepala keluarga tidak sedang memperhatikan mereka. Bukan berarti kepala keluarga tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Doom dan yang lain. Karena sebagai kepala keluarga, dia bisa mengetahui segala hal. Untungnya, ikatan dan halangan yang diterima Doom dari Perseus tidak membuat rencana ini berantakan. Karena Perseus tidak menyadari bahwa Doom menjalankan rencana itu tidak hanya sendirian, tapi bersama dengan Han Sung. Sehingga walaupun Doom tertangkap saat ini, masih ada Han Sung yang masih bisa melakukan rencana tersebut. Maka terlihat saat itu, Han Sung sedang mengendap-endap untuk masuk ke dalam kapal teleportasi milik Lopobia. Kalau dia saat ini juga sedang berlari untuk masuk dan sudah menemukan ruang kendali kapal itu. Sayangnya, walaupun Perseus tidak menyadari keberadaan Han Sung yang hilang tiba-tiba, namun salah satu calon kepala cabang Lopobia bernama Meyer menyadari suatu hal yang ganjal pada kapal milik Lopobia itu. Karena dia melihat kalau salah satu pintu dari kapal itu tiba-tiba terbuka, lalu tidak lama setelah itu menutup kembali, seperti ada orang yang masuk atau keluar dari tempat itu. Maka Meyer melaporkan hal itu juga kepada Kennedy. Sehingga Kennedy menyarankan jika memang ada seseorang yang masuk ke sana, mereka harus mencari tahu siapa orang itu dan mencegahnya melakukan hal yang merugikan pihak mereka. Selain itu, untungnya Yama sempat menyadari kalau Meyer dan Kennedy akan segera menghalangi Han Sung. Dan Yama dengan wujud yang sudah bertransformasi mau menghalangi Meyer dan Kennedy untuk melakukan hal itu. Tapi tidak lama setelah itu, terdengar suara yang sangat gagah mengatakan kepada mereka semua untuk diam, yaitu suara desang kepala keluarga Tromeri. Seketika dari suara itu, semua orang di sana langsung terdiam dan merasakan aura yang berbeda dari sebelumnya, yaitu aura yang dikeluarkan langsung oleh Tromeri. Terlihat di sana sepertinya sebuah orb yang di dalamnya berisikan banyak sekali binatang-binatang yang Tromeri simpan. Ada yang mengatakan kalau itu adalah orb, ada juga yang mengatakan kalau itu adalah fishball milik Tromeri. Tapi kalau dilihat dari namanya yang merupakan Shinwon Ryu, teknik ini mirip seperti milik Bam yang menaruh kekuatan Shinwon Ryu atau Shinsu Black Hole Spear ke dalam orbnya. Sedangkan selain Shinwon Ryu, Tromeri juga menambahkan kekuatan hewan-hewan yang dia kendalikan di dalam sana. Maka nama dari kekuatan itu menjadi Shinwon Ryu All Creatures. Bahkan dari kekuatan itu, terlihat aura hewan sangat besar mengelilingi sarang. Ingat ya, mengelilingi seluruh sisi sarang, bukan mengelilingi sisi kapal Liborik saja. Yang berarti kalau kekuatan itu bisa dirasakan oleh seluruh orang dalam sarang. Kekuatan yang Tromeri keluarkan ini bukan skala kecil lagi, tapi dalam skala besar. Bahkan mungkin kekuatan itu bisa jadi sudah memenuhi seluruh lantai 50. Selain itu, di dalam bola orb yang dimiliki oleh Tromeri, terlihat di dalamnya sekumpulan hewan-hewan, mirip seperti wujud administrator saat administrator berhadapan dengan Andrew. Apalagi hewan yang paling kiri ini, sehingga tidak salah jika Tromeri sampai bilang dia bisa menghancurkan semua orang yang ada di dalam sarang dengan sekejap. Dan Mimin perkirakan kalau kekuatan ini mirip dengan kekuatan administrator yang sesungguhnya. Hal itu membuat semua orang di sana termasuk Yasracha yang tadinya sangat antusias untuk menghajar Tromeri, kini dia hanya bisa terdiam dan tidak berkata apapun. Bahkan semua orang baik itu di kubu Bam atau di kubu tentara jahat merasakan firasat yang mengerikan yang sama sampai menyelimuti seluruh tempat bernama sarang. Terlihat juga di sana Kun yang jauh dari posisi Bam berada juga merasakan hal tersebut, dan sepertinya dari tatapan Kun, dia mulai mengkhawatirkan akan kondisi sahabatnya ini. Dikatakan juga, firasat yang dirasakan setiap orang yang ada di sana sangat berbeda dari apa yang pernah mereka rasakan. Karena tekanan ini membuat jiwa mereka terasa sangat terancam dan bisa mati kapanpun. Kecuali satu orang yang tidak merasakan hal itu, yaitu adalah tokoh utama kita,
Bam sendiri. Masih belum begitu jelas, apa memang karena keberadaan Leviathan yang membuat Bam tidak merasakan kekuatan ini, atau memang statusnya sebagai irregular. Tapi menurut Mimin sendiri, hal itu bukan dikarenakan kekuatan Leviathan saja, tapi memang dari asal Bam yang merupakan seorang irregular seperti Tromeri, maka dia tidak merasakan seperti apa yang dirasakan semua orang di dalam sarang. Lalu di saat itulah, Tromeri mulai berbicara kepada Bam mengenai tujuannya ingin bertemu dengan Bam. Tromeri di situ mengatakan kalau beberapa kepala keluarga yang lain telah melakukan pertemuan dan mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terhadap irregular baru bernama Bam. Dikatakan dalam pertemuan itu terdapat 3 kubu yang mempunyai pendapat yang berbeda. Kubu pertama, ada yang bilang kalau Bam harus dibunuh. Kubu kedua, mereka bilang kalau Bam harus dilindungi. Dan kubu ketiga bilang kalau Bam harus dibiarkan untuk menaiki menara sesuai dengan peraturan di dalam menara. Dari gambar ini kita digambarkan 3 tangan yang berbeda. Kemungkinan tangan pertama itu milik Gusteng. Yang pasti jika dilihat tindakannya selama ini, Gusteng meminta untuk melindungi Bam. Lalu yang kedua, jika kita perkirakan sesuai gambar tangan yang kedua, sepertinya tangan ini menunjukkan kalau dia mau Bam untuk dibunuh. Tapi pertanyaannya, tangan siapa ini? Kalau ini bisa jadi merupakan clue yang Xiu buat untuk memberitahu kita kalau ada kepala keluarga yang tidak setuju akan keberadaan Bam. Kemungkinan kepala keluarga itu adalah seorang wanita. Bisa kita lihat dari bentuk tangannya ya. Coba kita prediksi, kira-kira tangan siapa ini? Seandainya benar tangan itu tangan seorang wanita, kemungkinan kepala keluarga wanita yang ada itu Hayurin, Yeon, dan juga Eurasia. Mimin berpikir kalau keluarga H berada di pihak tengah-tengah. Lalu dari keluarga Eurasia, Mimin melihat walaupun dia ada permasalahan dengan Pobidau atau Gusteng, tapi bisa jadi Blossom lebih membenci Jahart. Dugaan lain, yaitu keluarga Yeon. Memang sih tidak ada bukti kuat untuk menyimpulkan kalau tangan kedua itu menyuruh untuk membunuh Bam. Dan tidak ada bukti kuat juga kalau keluarga Yeon lah yang merupakan perwakilan dari tangan itu. Jangan-jangan nih ya, dugaan liar sesaat. Karena peristiwa bunga Jigena yang melibatkan Bam dengan keluarga Yeon menjadi membenci Bam. Ya, tapi itu hanya pikiran liar sesaat. Selanjutnya tangan ketiga. Jika benar tangan ini mewakili kepala keluarga yang menyarankan Bam untuk tidak diganggu sama sekali, dan membiarkan Bam untuk naik ke menara sesuai peraturan yang ada, dilihat dari lengan baju orang itu yang memiliki warna biru, kemungkinan itu adalah tangan dari Kun Edwan. Hal ini masih bisa dikaitkan dengan tindakan-tindakan Mas Yeni selama ini, yang juga selalu memperhatikan perkembangan Bam. Mungkin saja itu semua adalah perintah langsung dari Kun Edwan, untuk memastikan kalau Bam bisa menaiki menara sesuai dengan kemampuannya sendiri. Menurut kalian gimana guys tentang 3 kubu ini dan perwakilan dari masing-masing kubu? Kalau kalian punya pendapat lain, boleh tulis di komentar ya. Tapi dari semua itu, Jahart sebenarnya tidak mau membuat masing-masing kepala keluarga saling bertolak belakang atau membuat perpecahan di antara mereka. Maka dari itu selama ini, Jahart hanya meminta tentaranya untuk mengurusi masalah ini. Sayangnya tentara yang diperintahkan Jahart selalu gagal. Namun tetap, karena perbedaan pendapat ini, membuat salah satu kepala keluarga bertindak sendiri dan membuat perpecahan di antara kepala keluarga yang lain. Yaitu jika kita lihat dari siluetnya, orang itu pastinya adalah Gusteng. Sehingga karena ikut campurnya Gusteng dalam masalah ini, membuat kepala keluarga yang lain juga harus ikut campur secara langsung untuk mengatasi masalah ini. Dan membuat Jahart terpaksa membuat 3 perintah, yang salah satunya adalah menghancurkan atau menghentikan keluarga Pobidau. Tromeri yang melihat Jahart sebagai Raja Menara, dia sebenarnya akan mengikuti apa yang Jahart mau. Tapi dibanding itu, dia lebih memilih untuk mendengarkan pendapat dari masing-masing kepala keluarga lain, supaya tidak terjadi perpecahan. Dari sini kita tahu kalau memang masing-masing kepala keluarga tidak terlalu menganggap Jahart sebagai raja, tapi mereka memandang satu sama lain sebagai teman. Itu kenapa Tromeri juga lebih memilih pendapat masing-masing dari suku keluarga yang lain. Maka dari itu, mereka memutuskan dan menyetujui untuk membawa Bam ke tempat yang bernama Sarang. Dari situ, maka akan dilihat apakah Bam pantas atau tidak untuk dibunuh, dengan cara melihat apakah Bam bisa bertahan hidup di zona peperangan ini. Jika Bam berhasil bertahan, maka Bam layak hidup dan layak untuk dikendalikan oleh Tromeri. Kata-kata ini memang cukup mengagetkan ya. Bam pun memastikan apa yang dimaksud Tromeri dengan mengendalikan Bam. Lalu Tromeri menjelaskan kembali, kalau Bam dilihat layak, dia akan dikendalikan oleh Tromeri. Dan jika tidak, Tromeri akan membunuh Bam langsung. Tapi sepertinya karena Bam berhasil sampai saat ini, Tromeri melihat Bam merupakan orang yang layak. Maka dia mau dan menawarkan Bam untuk dikendalikan. Memang, kata Tromeri sangat mustahil untuk mengendalikan orang lain dari luar menara atau para irregular diperlakukan seperti binatang. Tapi kali ini, cara mengendalikan Tromeri saat ini berbeda dari apa yang bisa dia lakukan, yaitu dengan cara menjadikan Bam anggota keluarga dari Tromeri, dengan menikahi Bam dengan salah satu dari keturunan Lopobia. Apalagi yang ditawarkan ini bukan sembarangan keturunan Lopobia biasa, yaitu dari gambarnya, orang itu adalah Silial dan Lilial Jahart. Wow, bukan tanggung-tanggung lagi, putri yang sengaja disiapkan untuk Jahart malah diberikan untuk Bam. Itu menjadi suatu pertanyaan, kenapa Tromeri sampai menawarkan putri Jahart?
Tapi sebenarnya tidak begitu aneh sih jika Silial dan Lilial disebutkan pada arc ini. Karena seperti yang Siu bilang, kalau Silial dan Lilial nantinya akan menjadi kunci pada suatu arc. Bisa jadi pada arc ini atau arc selanjutnya, yang kemungkinan arc setelah pertarungan di dalam sarang ini adalah arc tentang Putri Jahat. Lalu setelah Tromeri menawarkan pernikahan itu, yang menjadi dasar atas judul pada chapter ini, maka setelah itu Bam baru bisa bergabung dengan anggota keluarga Lopobia dan terbebas dari permasalahan ini. Sebelum kita tutup pembahasan ini, ada beberapa pembahasan yang akan Mimin bahas. Dari cerita Tromeri ini, membuat suatu teori tentang alasan Jahar datang ke menara ini semakin mendukung seperti apa yang pernah Mimin bahas di video pembahasan Jahar. Karena terlihat beberapa kepala keluarga termasuk Tromeri, sepertinya tidak mau ada orang lain dari luar menara untuk masuk ke dalam menara. Sampai-sampai beberapa dari mereka menyuruh untuk membunuhnya. Mereka terlihat seperti sedang melarikan diri ke dalam menara ya. Seakan-akan mereka takut kalau posisi mereka akan digantikan atau terancam akan dibunuh. Hal ini juga mungkin ada hubungannya dengan ramalan Arlen. Tapi anehnya, Tromeri saat ini tidak membahas sama sekali tentang orang tua Bam. Padahal sebelumnya banyak yang mengira kalau Tromeri mau bertemu dengan Bam ada hubungannya dengan orang tua Bam. Namun karena arc ini belum selesai, kita singkirkan dulu kecurigaan ini. Lalu pembahasan selanjutnya, seperti yang ada di flashback Yasrecha dengan Wang Wang, dalam flashback itu, kita sebenarnya lebih difokuskan pada sifat Tromeri, di mana Tromeri mempunyai sifat sangat suka untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada. Seperti saat ini, kalau tujuan sebenarnya Tromeri mengundang Bam masuk ke dalam keluarga Lopobia, bukan hanya karena Bam memiliki status yang sama atau sederajat dengannya, melainkan Tromeri lebih ingin mengendalikan Bam yang seorang irregular. Seperti yang dikatakan Tromeri, kalau Bam akan menjadi miliknya jika menerima tawaran yang diberikan. Hal ini berbeda ya dengan Gusteng yang menawarkan Urek untuk menjadi sejajar dengan kepala keluarga lain. Jadi sebenarnya kalau dilihat dan kalau dipikir-pikir, tujuan Tromeri ini lebih jahat dibandingkan untuk membunuh Bam. Karena dia lebih ingin mengendalikan Bam seperti binatangnya. Ya, tapi itu juga pendapat Mimin saja. Gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Sekian dulu pembahasan pada chapter kali ini. Jika ada tambahan akan Mimin tambahkan di next pembahasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!